itu pun sering tercium bau bangkai. Terlihat wajah ini sangat pucat seperti mayat dengan senyum yang aneh. Dalam gundukan tanah makam itu ada nisan kayu yang bertuliskan gila, bisa gue jalan jatuh dari atas. Ampas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Kerinci menjadi salah satu destinasi pendakian yang menantang nyali. Tidak mengherankan nih teman-teman semua, banyak pendaki yang termotivasi untuk bisa menginjakan kaki di atap Gunung Kerinci. Gunung Kerinci memiliki ketinggian 3.805 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci menjadi gunung api aktif paling tinggi di Indonesia. Di sana terdapat Danau Gunung Tujuh ya, yang terletak di ketinggian sekitar 1.900-an. Danau ini pun disebut-sebut sebagai salah satu danau vulkanik tertinggi di Asia Tenggara. Secara administratif, Gunung Kerinci terletak tepat di perbatasan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, di pegunungan Bukit Barisan dekat pantai barat dan terletak sekitar 130 km lah ya, sebelah selatan Padang Provinsi Sumatera Barat. Asal-usul nama Kerinci sendiri masih diperdebatkan nih. Ada yang menyebutkan kata Kerinci berasal dari bahasa Tamil atau Kurinji gitu, yaitu nama sejenis bunga yang hanya ada di dataran tinggi. Selain itu, menurut legenda masyarakat setempat, kondisi geografis Gunung Kerinci yang dikelilingi perbukitan terjal dan hutan yang lebat menjadikan wilayah ini sulit dimasuki oleh orang luar, seolah-olah terkunci untuk dimasuki oleh orang asing. Sebelum kita memasuki ke ceritanya, gue nggak bosan-bosan buat ngingetin ke teman-teman semua nih, t-shirt yang gue pakai ini adalah produk dari Hoodieku. Dan t-shirt yang gue pakai ini berbahan katun Gomet 24S dan di bagian atasnya nih ada hoodie-nya. Bagaimana sih cara dapetin produk dari Hoodieku ini? Teman-teman semua langsung aja search di marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagram Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan lebih fashionable? Nih, gue rekomendasiin ya, Hoodieku aja. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari Edo yang ditulis oleh Mas Ipeng Aljikra ketika melakukan pendakian ke Gunung Kerinci. Edo ini walau dibilang masih sangat muda, namun pengalaman dalam pendakian sangat sering ia lakukan. Selain itu, Edo juga sangat peka ya, masalah kebatinan, astral, dan gangguan gaib saat menyusuri gunung dan hutan sudah hal biasa buatnya. Namun di pendakian kali ini,
sangat berbeda yang ia rasakan. Karena disinilah pertama kali Edo akan menapakkan kaki di Gunung Kerinci dengan 3 sahabatnya nih. Nama sahabatnya itu ada Firman, Alex, dan juga Budiman. Pada hari itu, alam sangat bersahabat nih. Cuaca yang cerah, langit yang biru, beriaskan beberapa awan-awan putih tuh. Dengan menumpang mobil pick-up milik warga setempat nih ya, melewati perkebunan teh yang hijau dan sangat luas. Bahkan tercatat kalau perkebunan ini merupakan perkebunan teh terluas se-Asia Tenggara. Setelah menumpang kendaraan milik warga itu, dilanjutlah mereka dengan berjalan kaki. Ya kurang lebih 1 jam lamanya lah ya mereka tempuh gitu kan. Dan akhirnya sampailah di pos pendaftaran pendakian Gunung Kerinci. Nah, di sini mereka beristirahat sejenak dan dilanjutkan dengan beribadah di siang hari itu. Singkat cerita, setelah selesai beribadah, mulai merasa aneh menghampiri si Edo. Edo merasa was-was dan juga cemas gitu pada pendakian kali ini. Sementara kegagahan Gunung Kerinci ini sudah berdiri di depan matanya si Edo tuh, seakan-akan menyambut dengan berbagai misterinya. Kenapa ini? Batin Edo dan langsung menepiskan perasaan ganjil itu dan ia gantikan dengan berdoa. Agar apa? Agar diberi keselamatan dalam pendakian sampai pulang rumah nanti. Singkat cerita, mereka melakukan pendaftaran simaksi ya, mengikuti pengarahan dari tim SAR dan juga penjaga setempat tentang apa sih? Ya tentang rutenya seperti apa, keselamatannya seperti apa, pemahaman jalurnya seperti apa, dan lain sebagainya teman-teman semua. Dan pendakian pada saat itu dilakukan sore hari nih, dengan harapan dapat mencapai puncak di Gunung Kerinci itu di kala fajar. Pos pendaftaran mulai mereka tinggalkan, menapaki jalur menanjak yang masih mudah untuk dilalui oleh dengkul dan juga kaki nih. Semangat itu kembali Edo dapatkan ya, semangat seseorang pendaki yang harus menyusuri belantara gitu. Mata Edo ini juga menyaksikan wajah-wajah sumringah ketiga sahabatnya. Senyum bahagia dengan kobaran tekad yang luar biasa pada saat itu. Edo di pendakian kali ini dipilih sebagai sweeper. Tujuan utama sweeper apa sih? Tujuan utama sweeper adalah orang yang berada di paling belakang dan mengimbangi langkah anggota di depannya. Firman yang merupakan leader ini ngomong, "Kita ngecamp di mana nanti nih?" Dan Alex ini menjawab mengatakan bahwa terserahlah, yang jelas kita melewati pohon bolong itu. Alex dan Firman ini sudah mendaki ke Gunung Kerinci beberapa tahun lalu ya. Jadi masih hafal dengan rute yang akan mereka lalui. Firman mengatakan bahwa mau shelter 2 apa shelter 3 nih enaknya. Dan Budiman menjawab, bebas lah bebas, gue ngikut lo Lex. Obrolan mereka ini masih asik Edo dengar. Terdengar semangat mereka membuat Edo hanya tersenyum. Kini pintu pendakian sudah berada di depan kaki. Dengan 4 tiang yang berwarna putih yang beriaskan coretan nama pendaki sebelumnya. Seakan-akan menjadi papan untuk mengukir nama-nama pendaki yang tidak bertanggung jawab itu. Pendaki zaman sekarang biasanya mengotori, ucap Edo dalam hati. Atap segitiga berwarna hijau itu bertuliskan, "Selamat datang di wisata alam Gunung Kerinci di Taman Nasional Seblat." Sore yang berhiaskan sinar jingga di ujung cakrawala adalah sebuah saksi untuk mereka berempat yang akan merasakan terjalnya medan pendakian Gunung Kerinci dan menyambangi keangkeran hutannya. Dengan tekad yang berkobar, sampai datang 2 petugas untuk mengecek tiket masuk pendakian. Petugas ini melihat barang bawaan yang mereka bawa ya, seperti logistik dan lain semua itu diperhatikan. Diperiksain gitu ya. Dan Firman ini berkata atau mengatakan bahwa, "Selamat datang sahabat, Kerinci menyambut kita. Kuatkan langkah, jaga perilaku, juga iman. Sampai kita sujud di puncak Gunung Kerinci." Mendengar perkataan Firman, Alex, si Budiman, si Edo dengan serentak mengatakan bahwa semangat kawan, semangat, kita bisa gitu kan. Dan mereka berempat pun mulai melangkahkan kakinya menyusuri jalur pendakian.
Masih terpampang keindahan alam di sisi kanan dan juga kiri. Hamparan perkebunan teh yang sangat luas itu mulai samar-samar terlihat. Karena kenapa? Karena mentari yang akan segera menghilang. Singkat cerita, akhirnya mereka memasuki pintu rimba. Berarti akan dimulainya pendakian yang sesungguhnya. Yang terpampang saat itu adalah trek yang menanjak dengan belantara di depan mata mereka. Di sini mental juga fisik akan mulai digembleng oleh alam. Rimba yang luar biasa ini masih menjadi habitatnya harimau Sumatera. Maka dari sini sampai shelter 1 katanya sangat disarankan agar tidak beristirahat terlalu lama. Jalur ini mulai menanjak ya teman-teman semua nih. Dengan bebatuan raksasa yang gede banget gitu kan. Mulai mereka jamah dengan segenap tenaga juga kemampuan diri. Beban akan terasa sangat berat. Semakin lelahnya membawa ransel jumbo di punggung mereka masing-masing. Doa yang terus dipanjatkan dalam hati terlantun tiada henti. Asma ilahi yang tersirat bersamaan dengan detak jantung. Mata si Edo, Alex, Firman, dan juga Budiman ini menyaksikan rimba semakin tertutup gelap. Karena kenapa? Karena waktu memutar menggantikan siang tadi, kini menjadi gelapnya malam. Headlamp ini mulai mereka nyalakan ya, menyusuri gelap gulita dengan mata gaib yang kini mulai terasa mengawasi langkah demi langkah mereka. Dengan melewati jalur rimba, mereka berempat ini tiba di Pesanggerahan 1 untuk sekedar mengatur nafas. Yuk, kita lanjut lagi bro, gitu kan. Ucap Firman saat itu menjadi leader ya. Dan Budiman ini mengatakan bahwa, ayolah kita lanjut lagi nih. Jangan sampai kita kedinginan di jalur pendakian ini. Memulai langkah dengan kengerian kelamnya malam di tengah keangkaran rimba. Menjadi dorongan spirit sebuah bisikan hati yang menyerukan untuk melanjutkan perjalanan kembali teman-teman semua. Nah, di area itu memang sangat dilarang beristirahat lama. Kenapa sih gitu kan? Selain harimau yang masih berkeliaran, keangkeran hutan ini jangan pernah diragukan lagi. Alam yang gelap menandakan berlakunya waktu maghrib. Nanti aja sholatnya, dijamak sajalah. Bisik batin Edo ini yang merasa masih terbeban meninggalkan ibadahnya ya. Yang menjadi hambatan nih, karena jalur yang sangat menakutkan itu. Di tengah perjalanan dengan dibalut oleh sinar headlamp, mulailah perasaan ganjil ini terpintas dalam hati atau dalam benak si Edo. Dan mungkin teman Edo juga atau sahabat Edo juga merasakannya gitu. Tiba-tiba ada suara teriakan tuh. Woi, woi. Suara teriakan itu terdengar dari atas dan juga bawah jalur. Bahkan kini terdengar dari segala arah tuh. Suara yang terdengar seperti suara pendaki lainnya yang berteriak memanggil. Dan kata si Edo ini mengatakan, terus jalan aja, abaikan suara yang kalian dengar. Ayo jalan semuanya, banyak berdoa gitu kan. Firman juga menimpali ucapan Edo pada saat itu ya. Kelembapan hutan yang tercium kini mulai menjadi bau busuk yang terbawa angin. Hingga tercium lalu hilang lagi. Itu pun sering tercium bau bangkai. Anjir, lo nyium gak bau bangkai tadi? Ucap Budiman dengan nada ketakutan. Jangan diomongin bro. Kalau lo melihat atau merasakan yang gak beres gitu ya, diem aja, jawab Alex saat itu. Nah, mereka ini terus bergerak ya, mengikuti langkah si Firman itu, yang menjadi pemimpin rombongan pada saat itu ya. Dan sampai terkadang terlihat bayangan-bayangan yang terus melintas di sisi jalur. Beberapa kunang-kunang bergerak menuruni bukit dan disambut oleh kabut yang mulai bergerak menutupi pandangan mereka. Suara ranting yang seakan dipatahkan pun mulai terdengar nih. Seolah-olah tangan astral mulai datang untuk menyiutkan nyali para pendaki atau menyiutkan nyali 4 rombongan si Edo ini. Aura gaib pun muncul, berbagai macam suara silih berganti tuh. Bau bangkai yang mengganggu, mata yang menyaksikan langkah mereka di balik kabut,
Seakan-akan itu semua adalah sebuah bunga perjalanan yang sangat menyeramkan. Sampai akhirnya tiba di bangku panjang. Di sini Edo melemparkan ranselnya yang serasa berat gitu dari tadi ya. Dan disusul dengan hal yang sama oleh teman lainnya. Dan mereka langsung merebahkan badan dan menghilangkan rasa lelah saat itu. Badan yang sudah sangat lelah mulai berat nih ya, yang ia rasakan gitu. Semilir angin seakan membelai untuk membawa ke alam tidur teman-teman semua. Namun, saat antara sadar dan tidak sadar, mata Edo melihat sebuah sosok pendaki yang perlahan mulai mendekati dirinya. Banyak sosok yang diamatinya tepat di mana mereka beristirahat. Pendaki wanita pun kini tiba di antara rombongan si Edo nih. "Kak, gabung ya, aku sendirian nih." Buset. Cewek sendirian naik gunung. Mana udah malam lagi, ucap Firman dengan nada heran saat itu ya. Nah, cewek solo hiking ke Gunung Kerinci sangat tidak wajar dalam pikiran si Edo nih. Edo hanya berpikir ini sangat aneh. Karena kenapa? Karena di tengah belantara, gadis ini datang sendirian. Kamu ini makhluk apa? Edo membatin penuh tanya tuh. Namun, seketika gadis itu melihat ke arah Edo dengan tersenyum. "Namanya siapa? Pendaki dari mana?" Saat itu Firman nanya ke pendaki cewek itu. "Aku Vika, dari Lahat," jawab gadis tersebut nih teman-teman semua. "Ya udah, bareng kita aja," sahut Edo pada saat itu ya. Edo mulai membuka obrolan yang sedari tadi hanya terdiam dan merasakan hal ini adalah sangat ganjil gitu. Setelah dirasa istirahat ini sudah cukup, kini mereka mulai persiapan lagi nih. Melanjutkan kembali pendakian dan tentunya dengan anggota tim yang bertambah satu, yaitu Vika. Berarti rombongan Edo ini berjumlah 5 orang. Posisi Edo yang masih tetap menjadi sweeper dan Vika berada di depan si Edo. Di perjalanan malam itu, banyak menyimpan tanda tanya dalam benak Edo. Apa ini suatu kebetulan? Atau jangan-jangan Vika ini... Pertanyaan terus saja muncul dalam pikiran si Edo tuh teman-teman semua. Dan Edo ini mengarahkan headlamp-nya ke arah kaki yang berjalan di depannya. Untuk apa sih? Untuk memastikan jika menapak berarti manusia. Dan jika melayang sudah jelas itu hal gaib. Namun, saat melihat itu, tiba-tiba langkah kaki di depan Edo ini berhenti tuh. Yang membuat Edo harus menabrak ransel bagian belakang gadis itu. Gitu kan. Dan dia hanya menoleh memandang Edo dengan senyum. Sambil ngomong gitu ya. "Napakan kakiku bang?" Gelagapan dibuat oleh pengakuan gadis itu ya. Dan Edo ini salah tingkah dan tidak bisa berkata apa-apa tuh. Hanya membatin dalam hatinya. Bukan sembarangan nih cewek. Karena dia seakan tahu jalan pikiran gua yang tanpa gue ucapkan. Dan hingga akhirnya gadis itu masih tersenyum dan mulai berjalan lagi menyusul teman yang lainnya. Pertanyaan dalam hati semakin bertambah. Dengan kejadian barusan nih teman-teman semua. Misteri semakin bertambah juga gitu kan dalam otak dengan kemunculan cewek pendaki misterius itu. Kabut malam semakin pekat, langkah kaki kian sangat berat, namun langkah harus tetap dilanjutkan. Dinginnya angin malam yang menyusup masuk, melindungkan sendi-sendi dalam diri. Malam yang masih menyusuri jalur trek rimba, membuat nafas ngos-ngosan dan terdengar saling berhembus di antara mereka tuh. Tenaga yang melemah tidak segagah di awal pendakian tadi. Membuat langkah semakin pelan terasa tuh teman-teman semua. Dan namun, di saat mencekam seperti inilah, Allah menyerukan untuk manusia selalu memanjatkan doa pertolongan. Diberikan kekuatan juga menjadi sebuah pelajaran. Jika manusia tidak akan pernah menjadi apa-apa tanpa tuntutan serta pertolongan dari Tuhan. Sungguh sangat membuat semakin kalut dalam pendakian Edo saat itu. Rentetan keganjilan yang dirasakan dari awal menginjakan kaki di tanah pos pendaftaran, ditambah dengan penuh pertanyaan tentang gadis yang berjalan di depan Edo itu.
mencoba membuang semua pikiran negatif. Dengan apa sih? Dengan melantunkan asma-asma ilahi untuk penenang diri. Berjam-jam mereka mendaki melalui kengerian malam saat itu ya. Akar pohon yang kini terlihat menjadi cakar-cakar astral raksasa. Pepohonan yang berdiri memberikan kesan horor di baliknya tuh. Kita break dulu semuanya, ucap Firman memberikan aba-aba untuk beristirahat. Gokil ini jalurnya, ngopi dulu lah yuk, ngudut dulu lah, sebat gitu kan. Ucap Budiman pada saat itu. Dan jangan di sini bro gitu kan. Lanjut aja, jangan beristirahat lama di sini, ucap Edo. Dan oke, istirahat jangan lama-lama ya. Hanya 15 menit aja itu sudah cukup, imbu Firman pada saat itu. Nah, area yang angker itu, mata Edo menelisik sebuah kemisterian yang beraura sangat kuat tuh. Pohon bolong juga merupakan gerbang ke alam lain. Di sini, Edo melihat ke arah Vika yang masih menatap ke arahnya. Sampai ini ya, mereka berdua saling pandang memandang dan kembali terlihat senyum menghiasi di wajah gadis misteri itu. Edo yang hanya membalas senyumnya lalu memalingkan pandangan ke teman lainnya yang asik menikmati kebulan asap rokok. Gak beres nih orang, ucap Edo dalam hati. Sejauh ini mereka gak menemukan atau berpapasan dengan pendaki lain. Bahkan gangguan dari sahutan suara tadi dan bau busuk juga sudah menghilang. Siapa gadis ini? Apa dia makhluk yang sengaja menemani pendakian gua? Ucap Edo sekali lagi dalam hati. Hingga akhirnya kembali tertuju ke gadis itu yang kini sudah diam tertunduk tuh. Seolah-olah memikirkan sesuatu tapi entah apa yang dipikirkannya. Tidak terasa teman-teman semua, waktu istirahat 15 menit itu sudah berlalu. Dan 15 menit itu sangatlah cepat lah ya. Dan sementara rasa lelah itu sama sekali belum hilang. Lanjut lagi yuk, ucap Edo pada saat itu. Dan Firman, Alek, dan Budiman ini mengatakan dengan nada yang serentak ya. Yuk lanjut, langsung berdiri tuh. Nah, rasa lelah masih menyelimuti mereka semua nih. Membuat enggan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Akan tetapi sudah harus mulai bergerak. Karena puncak masih jauh di atas sana. Saat semua ini sudah siap untuk melanjutkan kembali pendakian pada saat itu, gadis yang bernama Vika ini masih duduk merunduk. Ayo kak lanjut, ajak Firman saat itu. Kakak duluan aja, sebentar lagi Vika nyusul. Di sini ujian sebagai sweeper pun terjadi. Tugas yang harus paling belakang untuk mengimbangi langkah yang paling lemah. Kalian duluan aja, biar gue barengan Vika, kata si Edo. Nah, akhirnya mereka bertiga pun ya, Alek, Budiman, dan juga si Firman jalan duluan gitu ya. Dan Edo ini yang masih berdiri melihat tiga rekannya yang semakin menjauh, dan tidak terlihat lagi. Bahkan suara langkah kaki mereka juga kini sudah tidak terdengar lagi. Mbak nggak apa-apa kan? Tanya Edo kepada Vika. Di situ ya, Vika ini hanya menggelangkan kepala teman-teman semua. Lanjut lagi yuk, kita udah ketinggalan jauh loh, ajak Edo kepada si Vika. Iya, ayo jalan, jawab Vika pada saat itu. Nah, saat Vika mengangkat kepalanya, terlihat wajah ini sangat pucat seperti mayat dengan senyum yang aneh. Astagfirullah, Mbak Vika sakit. Dalam pikiran Edo yang ketakutan. Karena apa? Karena mengira si Vika ini terserang penyakit hipotermia. Aku nggak apa-apa kak, kata si Vika. Lalu tangan Vika ini diulurkan untuk apa sih? Untuk meminta bantuan berdiri tuh. Nah, sebuah tangan yang sangat ingin dirasakan oleh Edo saat meraihnya. Sangat aneh. Edo ini sambil memandang gadis yang memucat itu sambil kembali tersenyum. Jalan lagi yuk kak Edo, ucap Vika sambil melepaskan tangan si Edo. Tunggu, dari mana kamu tahu nama aku? Dan Vika ini mengatakan bahwa ya tahulah kak, kan kak Edo yang mau temani Vika. Edo ini semakin bingung ya teman-teman semua.
Temani gimana maksudnya? Ya temani mendaki lah kak, masa temani mati? Hus, kita lagi di gunung, jaga omongan ya. Dan Vika ini mengatakan bahwa, iya Kak Edo, ayo jalan. Vika mau cerita sama kakak sambil jalan. Sebuah keganjilan mulai menemani pikiran Edo yang terbesit itu. Kalau memang Vika bukan manusia pada umumnya. Sepanjang perjalanan, Vika dan Edo ini dibarengi oleh cerita panjang tentang siapa Vika sesungguhnya. Sepanjang perjalanan itu, Edo hanya mendengarkan tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut si Edo. Mengikuti langkah kecil gitu kan, dan pada saat malam itu ya, yang berkabut, menyisipkan misteri dari seorang gadis di depan si Edo. Tinggi terpampang tebing yang sangat terjal di area itu. Bebatuan menjadi dinding dan akar pohon raksasa seakan membalut. Trek tegak menantang harus mereka lewati pada malam itu. Untungnya, di jalur itu sudah terpasang tali, sehingga mempermudah setiap para pendaki. Hingga tiba di lereng yang lumayan landai. Kelebatan hutan pun tergantikan nih teman-teman semua. Dengan apa sih? Dengan hamparan savana dan luas. Tanpa Edo sadari nih ya, ini bukan alam manusia lagi. Jalur pendakian Gunung Kerinci sampai titik ini tidak akan didapati oleh padang savana. Sebuah savana yang luas terhampar ilalang menghias. Juga bunga liar-liar tumbuh di tepian jalur. Edo terus mengikuti langkah si Vika sambil terus mendengarkan dia bercerita. Sampai terlihat sebuah bukit dengan anak tangga ya, yang terbuat dari tanah yang sangat rapi buatan manusia. Setelah meniti anak tangga itu, Vika yang kini menggandeng tangan Edo dan langkah kakinya disamakan dengan langkah kaki si Edo. Sedikit menaiki anak tangga tersebut tuh, pelan-pelan gitu kan. Sesampainya di atas bukit, terlihat sebuah kuburan dengan sekeliling tanah yang bersih terawat. Dalam gundukan tanah makam itu, ada nisan kayu yang bertuliskan Vika Bamesti Pradita Dewi, lahir lahat 12 Februari 1997, wafat 2016. Makam dengan tanah yang masih terlihat basah, dengan taburan bunga yang masih segar ya. Terlihat seperti makam yang baru selesai menguburkan jenazahnya. Mata Edo ini langsung menatap ke makam itu tuh. Itu bener nama kamu Vika? Iya, ini kuburan Vika kak. Selama 4 tahun ini, aku sendirian gak ada satu orang pun yang bisa aku temui. Edo hanya menelan ludah dan seperti seperti duri yang menutup tenggorokannya tuh. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo. Karena hanya Kak Edo yang bisa Vika temui. Sampaikan maaf Vika ke mama ya kak. Karena tidak berpamitan waktu mendaki ke gunung. Dan sekarang Vika gak bisa pulang kembali. Vika akan tenang beristirahat di sini. Setelah Kak Edo sampaikan pesan ke keluarga Vika. Isak tangis yang memecah di bawah langit remang-remang itu membuat Edo yang tidak terasa ikut menjatuhkan air mata tuh. Seakan-akan bisa merasakan kesedihan gadis itu. Vika adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas kota Palembang. Saat kejadian itu teman-teman semua, ia bersama teman-temannya yang merencanakan pendakian tanpa izin orang tua. Hingga restu seorang ibu tidak mereka dapatkan. Dan sampai dia ini menghilang dan meninggal dalam sebuah pendakian Gunung Kerinci. Terima kasih ya Kak Edo, ucap Vika. Iya Vika, sama-sama. Ceritakan kepada keluarga Vika kak. Membohongi mereka itu penyesalan yang sangat dalam. Mereka sudah besarin papa yang harus bekerja keras untuk sekolahin Vika. Semua harapan mereka sebutkan dengan sebuah kebohongan. Hingga akhirnya Vika ini meraih tangan Edo, masih terlihat senyum hingga semua itu menjadi gelap tuh.
Setelah berjabat tangan, semua pandangan menjadi gelap dan Edo jatuh pingsan tak sadarkan diri. Pagi itu, Edo yang diketemukan oleh teman-temannya dalam keadaan pingsan di jalur terjal sebelum sampai di shelter 1. Terlihat ketiga sahabatnya mengerubungi dengan beberapa pendaki lain di lokasi saat itu. Dalam keadaan bingung, mual, dan pusing di kepalanya si Edo gitu kan. Semua suara itu lirih terdengar tuh teman-teman semua. Hingga beberapa kembali normal setelah diberikan air minum kepada si Edo nih ya. Bro, lo kenapa? Mana Mbak Vika? Tanya Firman kepada si Edo nih. Sudah, semua turun, kita pulang. Ya Dok, mana Vika Dok? Mana Vika? Udah, ayo pulang. Vika ada, sudah turun duluan dia. Dan semua pun melanjutkan perjalanan turun kembali ke base camp tanpa gangguan apapun teman-teman semua. Hanya nih ya, hanya Edo yang masih selalu terdiam sepanjang perjalanan itu. Karena kenapa? Karena membawa sebuah pesan untuk keluarga si Vika. Singkat cerita, mereka berempat ini telah tiba di kota Lahad, kota kelahiran, kota tercinta, dan kota yang selalu mereka rindukan. Dan sampailah pada ujung perpisahan nih, dimana keempat sahabat itu harus kembali pulang ke rumah masing-masing dengan membawa cerita Gunung Kerinci yang gagal mereka daki. Keesokan harinya, Edo mencari alamat rumah Vika yang ada di kota Lahad itu. Seharian penuh gitu kan, ia mencari seorang diri dan baru di kesorean hari itu, alamat yang dikasih sama Vika diketemukan. Dengan datang bersilaturahmi, Edo sampaikan semua pesan dari Vika ke orang tuanya. Tak heran jika tangis haru kini menyelimuti keluarga si Vika. Selama ini, mereka yang masih mengharapkan Vika itu untuk pulang. Dan namun, semua itu gak akan pernah terjadi lagi. Saat itu, Vika hanya berpamitan melalui telepon mamanya kalau mau liburan bareng teman-temannya. Andai mamanya tahu jika Vika akan mendaki ke Gunung Kerinci, pasti sudah dilarang dan hal itu gak mungkin terjadi. Keluarganya juga sudah tahu nih ya, ketika Vika hilang dari teman sependakiannya yang mengabarkan waktu itu. Segala upaya dilakukan teman-teman semua, dari meminta bantuan ke tim SAR, menyewa jasa pendaki lokal untuk pencarian gitu kan, dan namun hasilnya tetap nihil. Vika tidak pernah ditemukan. Setelah semua Edo sampaikannya, akhirnya ia pun pulang dengan batin yang sudah lega. Pesan yang dia emban sudah tersampaikan ke keluarga Vika. Keesokan harinya, Edo mendapat telepon dari mamanya Vika untuk hadir di pemakaman Vika yang kosong. Sebuah pemakaman yang dihadiri bareng keluarga besarnya Vika dan ketiga sahabatnya si Edo. Suatu saat nanti, menjenguk Vika kembali dan kini beristirahatlah dengan tenang. Tenanglah dalam dekapan Gunung Kerinci. Mungkin itu aja teman-teman semua pendakian Edo dengan ketiga sahabatnya di Gunung Kerinci pada tanggal 12 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal ulang tahunnya Vika Bawesti Pradita Dewi. Apa sih hikmah yang bisa diambil nih dalam cerita si Edo atau dalam video kali ini? Ya tentunya pada zaman-zaman sekarang banyak sekali kejadian atau kasus pendaki yang meninggal, pendaki yang tersesat, pendaki yang mengalami cedera gitu ya. Di balik persiapan itu semua teman-teman semua, doa restu orang tua atau izin orang tua itu wajib kalian terapkan. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ketika melakukan pendakian gunung itu. Pas kita tanyakan ternyata mereka tidak izin ke orang tua terlebih dahulu. Karena doa orang tua itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemanapun kalian pergi, entah itu naik gunung, entah itu apapun, mohon izin ke orang tua ya teman-teman semua. Dan ini gue juga merasakan sedih, merasakan membawa cerita ini tuh berasa ke dalam hati. Mungkin horornya itu sedikit, akan tetapi hidden message atau pesan tersembunyi itu sangat dalam banget gitu. Sampai akhirnya gue membawa ekspresi yang seperti biasanya juga susah ya, karena
Ya, isi cerita ini benar-benar sangat bermakna sekali. Oke, sampai di sini aja dulu ya teman-teman semua pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi ya.